Cahyadi, peserta Indonesian Idol yang berhasil membuat semua juri meneteskan air mata. Ini menjadi hal yang sangat menarik. Kita perlu saling setuju terlebih dahulu. Ketika seseorang mendengarkan suatu lagu dan menangis, itu berarti sang penyanyi berhasil menyampaikan isi lagu dengan perasaannya, teman-teman. Suara bagus tidak bisa membuat pendengar menangis, tetapi suara bagus dengan sentuhan itu bisa menjadi nilai jual yang mahal bagi seorang penyanyi. Seperti salah satu contohnya adalah salah satu karya dari James Blunt dengan lagu yang mempunyai judul Monster. Teman-teman mungkin sudah mendengarnya di media YouTube yang ada di Indonesia. Lagu tersebut sangat relate dengan kehidupan banyak orang. Dan James berhasil membawakan perasaannya di dalam sebuah lagu. Begitu juga dengan Cahyadi di audisi Indonesian Idol season yang ke-13. Cahyadi berhasil membuat semua juri menangis ketika Cahyadi membawakan lagu ciptaannya sendiri. Yang perlu digarisbawahi adalah lagu ciptaan sendiri yang mempunyai judul Terima Kasih. Sebelum Cahyadi menyanyikan lagu yang mempunyai judul Terima Kasih, pada awalnya Cahyadi menceritakan sebuah kisah hidupnya yang sangat relate dengan lagu yang mempunyai judul Terima Kasih. Hal itu membantu penonton dan juga para juri secara tidak langsung mengerti isi lagu dari Terima Kasih secara tidak langsung. Titik poinnya yang paling puncak ketika Cahyadi menyanyikan lagu yang mempunyai judul Terima Kasih pada lirik lagu dengan judul Terima Kasih yang mengatakan, "Tipu-tipumu demi diriku, habiskan saja nak, ibu sudah makan. Bodohnya ku percaya itu." Dari kata-kata itu ya teman-teman, itu sangat relate ya teman-teman dengan kehidupan banyak orang. Dan kita dapat setuju, kata demi kata sangat relate dengan kehidupan kita waktu kecil. Apalagi ditambah suara dari Cahyadi yang merdu dan enak didengar. Ibarat kata kita seperti mendengarkan seorang penyanyi senior ketika bernyanyi dan menyampaikan tutur kata yang menyentuh hati. Lalu bagaimana dengan profil dari Cahyadi? Kita pasti penasaran dengan kehidupan pribadinya. Jadi nama dari Cahyadi mempunyai nama asli ataupun nama dari lahir sebagai Ade Ali Akbar. Tapi seiring bertumbuhnya dewasa, Cahyadi lebih sering dipanggil dengan sebutan Cahyadi, di mana Cahyadi lahir di Pingrang, Sulawesi Selatan. Menariknya, saat kecil, Cahyadi harus berpisah dengan orang tua kandungnya. Pada tahun 2022, di dalam suatu kompetisi, Cahyadi berhasil memenangkan kompetisi tersebut juara pertama. Lalu sang adik kandung dari Cahyadi memberitahu Cahyadi untuk bertemu dengan orang tua kandung dari Cahyadi. Biodata di atas sudah cukup menyentuh hati teman-teman. Di umur 23 tahun pada tahun 2024, Cahyadi membantu orang tuanya sebagai tukang kayu. Cahyadi mengambil kayu bekas untuk dijadikan perabotan rumah tangga sederhana bersama ayah sendiri. Tapi pasti banyak dari teman-teman penasaran tentang masa kecil dari Cahyadi. Cahyadi bersama ayah dan ibu kandungnya selalu bersama sampai Cahyadi berumur 3 tahun. Tapi di umur 3 tahun, ayah dan ibu kandung dari Cahyadi berpisah yang menyebabkan Cahyadi terpisah dan dibawa ke Pingrang, Sulawesi Selatan. Sebetulnya pada saat mereka berpisah, mama kandung dari Cahyadi selalu mencari sosok Cahyadi. Cuman mama Cahyadi memberi nama Cahyadi dengan nama panggilan Ade Ali Akbar. Sedangkan saat Cahyadi bersama orang tua yang bukan orang tua kandungnya, Cahyadi hanya dikenal dengan panggilan Cahyadi, sehingga dua nama yang berbeda membuat mama kandung dari Cahyadi tidak bisa mempertemukan ataupun bertemu dengan anak kandungnya sendiri. Hal itulah yang membuat Cahyadi kehilangan kontak berpuluh-puluh tahun dengan mama kandungnya sendiri. Tapi tidak bisa dipungkiri suara emas dari Cahyadi
lahir karena faktor genetik dari mama kandungnya. Diketahui mama kandung dari Cahyadi juga mempunyai suara yang merdu karena pada saat pertemuan yang terjadi pada tanggal 24 Juni di tahun 2022, diketahui Cahyadi sempat duet bersama mama kandungnya dan suara mama kandungnya cukup bagus ya teman-teman. Seakan-akan ini seperti sebuah skenario dari Tuhan. Kenapa bisa begitu? Karena semasa hidup Cahyadi di Pingrang, Sulawesi Selatan bersama orang tua asuhnya, diketahui Cahyadi selalu menghabiskan waktu sehabis berkegiatan di sekolah di sore hingga malam hari. Cahyadi selalu menyempatkan waktu ya teman-teman untuk belajar dalam teknik suara, di mana sebelum menjadi penyanyi, Cahyadi adalah seorang gitaris. Setelah bulan Juni di tahun 2022, Cahyadi bertemu dengan mama kandungnya. Akhirnya di bulan Agustus di tahun 2022, Cahyadi juga bisa bertemu dengan ayah kandungnya di kota Surabaya. Walaupun kedua orang tuanya sudah berpisah, tetapi Cahyadi masih tetap berusaha mencari siapa mama kandungnya dan siapa ayah kandungnya. Walaupun pertemuan itu singkat, tetapi Cahyadi merasa di tahun 2022 itu merupakan kado terindah bagi Cahyadi, sehingga ketika kompetisi Indonesian Idol ini ada, Cahyadi justru ingin mengikuti audisinya karena telah bertemu dengan ayah maupun ibu kandung semasa kecilnya. Dari kecil Cahyadi memang menyukai bermusik dan dunia tarik suara, karena dari kecil ia sangat percaya di dalam dunia tarik suara akan mampu menciptakan suatu keajaiban untuk bertemu dengan kedua orang tua aslinya. Di mana hal itu terjawab di akhir tahun 2021 setelah Cahyadi mengikuti kompetisi dan memenangkan kompetisi STUFO yang ke-22. Itu menjadi cikal bakal bagi Cahyadi untuk berjumpa dengan ibu dan bapak kandung dari Cahyadi. Setelah di tahun 2022, Cahyadi telah mencari ibu dan bapak kandungnya dan bertemu secara singkat. Pada akhirnya di tahun 2023, Cahyadi juga mengikuti sebuah kompetisi lagi dengan nama Runway Pop Song Competition. Dan siapa sangka di kompetisi tersebut Cahyadi mendapatkan juara kedua. Itulah perjalanan kisah menyentuh Cahyadi yang mencuri perhatian bagi banyak orang. Menangis Mimi, weh. Menangis Mimi. Kesempatan tak datang kedua kalinya, hanya jaga hatinya. Sepenuh jiwa satu dunia tahu aku bahagia. Banyak pasang mata saksinya, takkan duakan dia. Belum tentu esok kan masih ada. Kesempatan tak datang kedua kalinya, hanya